Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibniosa Melsiana Nau, program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NPM 222101901. Di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan konsep dasar organisasi, perilaku individu dan kelompok, dan berikut budaya organisasi. Yang pertama, konsep dasar organisasi. 1. Definisi organisasi. Organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal itu, setiap organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu orang-orang, kerjasama dan tujuan yang dicapai. Yang kedua, ciri-ciri organisasi. 1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal. Yang kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan. Yang ketiga, tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Yang keempat, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. 3. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi. Secara umum, tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Oleh karena itu, demi berjalan baiknya sebuah organisasi, perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi seperti berikut. 1. Pembagian tugas dan pekerjaan. Yang kedua, delegasi kekuasaan. Yang ketiga, kekuasaan pemerintah dan tanggung jawab. Yang keempat, prinsip kepemimpinan. Yang kelima, tingkat pengawasan. 4. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memang pucuk pimpinan. Yang kedua, berdasarkan lalu lintas kekuasaan. Yang ketiga, berdasarkan sifat hubungan personal. Yang keempat, berdasarkan tujuan. Yang kelima, berdasarkan kehidupan dalam masyarakat. Yang keenam, berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani. Yang ketujuh, berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Yang kedua, perilaku individu dan kelompok. A. Perilaku individu. 1. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari dalam kehidupannya. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Yang kedua, memahami perilaku manusia. Menurut Tota, perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar sebagai berikut. 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dan yang ketiga itu kinerja individu. Yang pertama, effort. Yang kedua, ability. B. Perilaku kelompok. 1. Pengertian perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lain untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 2. Bentuk-bentuk kelompok. 1. Kelompok formal. Yang kedua, kelompok informal. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kelompok. 1. Tahap forming. Yang kedua, tahap storming. Yang ketiga, tahap norming. Yang keempat, tahap performing. Yang kelima, tahap
journey. Yang ketiga, budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Menurut Sudaryono 2017, budaya organisasi adalah tata nilai yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi yang sifatnya dinamis dan mampu untuk meningkatkan produktivitas organisasi. B. Fungsi budaya organisasi. 1. Budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda yang jelas terhadap satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Yang kelima, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. C. Unsur membentuk budaya organisasi. 1. Asumsi dasar. Yang kedua, keyakinan yang dianut. Yang ketiga, pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya organisasi. Yang keempat, pedoman mengatasi masalah. Yang kelima, berbagai nilai. Yang keenam, pewarisan. Yang ketujuh, penyesuaian. D. Tipe dan tingkatan budaya organisasi. 1. Tipe budaya kekeluargaan. Yang kedua, tipe budaya kreatif. Yang ketiga, tipe budaya persaingan. Yang keempat, tipe budaya pengendalian. Tingkatan budaya organisasi. 1. Artefak. Yang kedua, nilai-nilai. Yang ketiga, asumsi dasar. Sekian dan terima kasih.